Bagaimana kabar Lose Mary hari ini? Puji Tuhan Lose, hari ini Lose senang sekali. Kita bisa bertemu lagi ya? Iya betul. Dan kita bertemu dengan adik-adik di rumah untuk bersama-sama beribadah Lose. Betul sekali, kita mau beribadah karena Tuhan begitu baik bagi kita. Iya, kasihnya itu begitu besar dalam kehidupannya kita. Betul sekali. Walaupun di masa-masa pandemik ini kita tetap bisa merasakan bagaimana pertolongan Tuhan yang sempurna dan bagaimana kasih Allah itu senantiasa menyertai kita. Iya Lose. Nah oleh karena itu adik-adik kita mau bersama-sama memuji Tuhan atas kasihnya yang begitu besar dalam hidup kita dengan mengangkat pujian kasih Yesus indah-indah oh indah. Oke. Bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh beribadah walaupun via online. Tolong kami boleh sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik silakan duduk yuk. Lose, kasih Yesus itu memang sungguh sangat indah dan sangat dalam sekali ya. Iya Lose. Terbukti dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Iya betul, dia begitu mengasihi kita, makanya dia rela untuk mati buat kita semua. Nah oleh karena itu kita juga harus mengasihi dia Lose. Iya, dengan kita mengasihi dia berarti kita juga harus bertumbuh di dalam kasih anugerah Allah. Berbuah di dalam anugerah Allah. Lose. Dengan menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupannya kita. Nah dari buah-buah roh dari firman Tuhan kita boleh menghasilkan buah dengan melakukan dan taat firman-Nya. Iya. Nah, sekarang kita mau dengar firman nih Lose. Betul. Nah tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. KASIH.
Selanjutnya kita mau dengar teman kita untuk mempersembahkan pujian. Ini dia. Aini, papi, Aini, mami, Aini, Jeje, Aini, kakak, Aini, Mei, Aini, Nah, adik-adik, hari ini Losa mau cerita tentang satu toko ya. Toko yang Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan kepada sebuah kota ya, kepada sebuah tempat. Tapi sebelumnya Losa mau tanya nih, siapa yang pernah melakukan perjalanan? Wah, kalau kita pergi melakukan perjalanan atau mau kemana ke suatu tempat, pasti kita mempersiapkan segala sesuatunya. Dan pasti kita mempunyai pengalaman-pengalaman yang luar biasa ya adik-adik. Dan waktu kita selesai melakukan perjalanan itu, pasti kalian akan cerita bagaimana pengalaman perjalanan kalian. Nah, hari ini kita mau mendengarkan pengalaman tokoh ini mengenai perjalanannya ya, ketika ia harus menyampaikan pesan Allah. Nah, siapakah dia? Wah, dia adalah Yunus. Wah, kalian kenal Yunus ya? Nah, Yunus adalah seorang nabi adik-adik. Nah, makanya Losa tadi bilang dia harus menyampaikan pesan atau firman Allah kepada suatu daerah atau suatu tempat. Nah, kepada siapakah ya ia harus menyampaikan pesan Allah ini? Nah, pada suatu hari adik-adik ya, Tuhan itu berbicara kepada Yunus. Nah, Tuhan itu memerintahkan untuk menyampaikan kepada kota Niniwe ya. Jadi Yunus ini harus pergi ke kota Niniwe untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umat yang ada di sana. Wah, pesan apakah itu adik-adik? Wah, ternyata kota Niniwe ini adalah atau orang-orang Niniwe ini adik-adik adalah orang-orang yang begitu banyak melakukan dosa. Wah, dosanya itu sangat-sangat kejam adik-adik, sangat-sangat mengerikan ya kalau mau dibilang. Makanya Allah kemudian memerintahkan Yunus untuk menyampaikan pesannya. Kalau mereka tidak mau bertobat, maka mereka akan dihukum oleh Allah. Wah, adik-adik, Yunus taat atau tidak? Wah, ternyata Yunus itu adik-adik ya tidak mau kota Niniwe ya bertobat, atau Yunus ini maunya wah biarkan saja ya kota Niniwe atau orang-orang Niniwe ini dihukum sama Tuhan. Saya tidak mau pergi menyampaikan pesan Allah. Wah, dia tidak taat adik-adik. Dia tidak mau pergi ke kota Niniwe. Dia pergi ke sebuah kota yang berlawanan arah dengan kota Niniwe. Kalau kota Niniwe ke sana, wah dia pergi ke sana adik-adik, yaitu kota Tarsis. Nah, dia kemudian naik kapal ke kota itu adik-adik, ke kota Tarsis. Tetapi adik-adik, apakah Tuhan tahu? Wah, Yunus ini mau melarikan diri adik-adik ya. Wah, dia mau pergi jauh-jauh supaya Tuhan tidak supaya dia tidak ke kota Niniwe. Wah, dia pergi lari jauh-jauh adik-adik. Nah, sekali lagi apakah Tuhan tidak tahu? Wah, Tuhan tahu kalau Yunus itu sedang naik kapal ke kota Tarsis. Nah, makanya ketika Nabi Yunus naik kapal adik-adik, wah, Tuhan mendatangkan ombak besar ya, badai, topan, sehingga kapal yang mereka tumpangi itu terombang-ambing adik-adik. Wah, kapalnya mau tenggelam, bahkan sampai mau hancur adik-adik ya. Wah, saking besarnya badai, orang-orang di dalam kapal itu merasa ketakutan. Aduh, mereka ketakutan setengah mati adik-adik. Mereka kemudian membuang barang-barang supaya kapal itu menjadi ringan. Tapi tetap saja adik-adik ya, badainya semakin kencang,
semakin besar adik-adik. Bahkan mereka kemudian berdoa kepada Allah-Allah mereka, tapi tidak terjadi apa-apa adik-adik. Nah, akhirnya Nabi Yunus ini ya naik ke atas dan melihat orang-orang, wah semua pada ketakutan adik-adik ya. Wah, Nabi Yunus ini melihat orang-orang di kapal itu sangat-sangat ketakutan. Dan akhirnya apa yang dilakukan? Dia kemudian sadar bahwa karena dialah maka badai topan itu ada. Kemudian dia pergi ke para pelaut yang ada di kapal itu. Ya, kemudian dia mengatakan bahwa lemparkan saja saya ke laut supaya kalian bebas dari badai ini. Wah, orang-orang kemudian berkata, wah, kenapa harus dilemparkan ya? Wah, mereka ragu-ragu adik-adik melakukannya. Mereka berusaha mendayung, tetapi badainya tetap semakin kencang ya adik-adik. Bahkan kapalnya hampir hancur adik-adik. Nah, akhirnya mereka membuang Yunus ke laut seperti yang Yunus katakan, seperti yang Nabi Yunus minta adik-adik. Wah, tahu tidak adik-adik? Ketika Nabi Yunus dilempar ke laut, wah tiba-tiba saja badai yang kencang, angin yang besar berhenti adik-adik. Wah, orang-orang di dalam kapal main kaget. Wah, luar biasa ya. Kenapa ya tadi yang badai tiba-tiba tenang, teduh. Mereka heran dan takjub apa yang mereka lihat, apa yang Tuhan sudah kerjakan. Nah, bagaimana dengan Yunus adik-adik? Wah, Nabi Yunus mati tenggelam? Tidak adik-adik, walaupun Yunus itu tidak taat, tetapi adik-adik Allah tetap mengasihi Yunus. Allah berbelas kasihan ya dengan cara menolong Yunus ya. Ya, Tuhan memberikan atau Tuhan membawa seekor ikan besar, kemudian menangkap Yunus ya dengan mulutnya dan menelan Yunus ke dalam perutnya ya, hidup-hidup. Wah, di dalam ikan besar itu Yunus kemudian tinggal adik-adik selama 3 hari 3 malam. Dan enak sih, tapi di situ Yunus kemudian dia kemudian sadar, dia berdoa, dia minta ampun sama Tuhan. Kenapa saya tidak taat ya? Saya sudah tidak taat, tapi Tuhan tetap mengasihi saya. Tuhan tetap menolong saya. Nah, akhirnya ya Tuhan kemudian ya membawa ikan besar itu ke pinggiran pantai. Kemudian ikan besar itu memuntahkan Yunus dari mulutnya dan Yunus kemudian lepas dari ikan besar itu ya, bisa keluar dari ikan besar itu dan Yunus masih tetap hidup. Nah, adik-adik, kemudian Allah kembali berbicara kepada Nabi Yunus, ya, pergilah ke kota Niniwe, katakan kepada mereka bahwa dalam 40 hari kalau mereka tidak mau bertobat dari dosa-dosa mereka, Allah akan menghukum mereka, ya. Nah, kemudian Yunus taat kepada Tuhan. Dia pergi ke kota Niniwe menyampaikan pesan itu bahkan kepada rajanya, ya, adik-adik. Nah, rajanya ketika mendengar pesan dari Nabi Yunus, adik-adik, wah, raja Niniwe, kota Niniwe kemudian memerintahkan semua orang, semua masyarakat ya untuk berkabung, adik-adik. Mereka berpuasa ya, meminta ampun, bahkan ternak-ternaknya adik-adik dikasih puasa, meminta pengampunan kepada Tuhan atas segala dosa-dosa mereka. Mereka kemudian hidupnya berubah, adik-adik, dan meminta belas kasihan Allah. Nah, apa yang terjadi? Allah mengampuni mereka. Allah berbelas kasihan kepada orang-orang Niniwe dan mereka tidak dihukum, adik-adik. Nah, hari ini kita mau belajar apa ya? Nah, adik-adik, kita belajar bagaimana Allah itu penuh dengan belas kasihan, adik-adik. Tadi Yunus tidak taat, tetapi oleh karena belas kasihan Allah, Yunus tetap dipelihara oleh Tuhan, ya, tidak mati di lautan, ya. Tuhan menolong melalui ikan yang besar. Nah, orang-orang Niniwe yang dosanya banyak sekali, adik-adik, ya, wah, yang sangat mengerikan. Tetapi Allah berbelas kasihan, mengampuni mereka, ya, tidak menghukum mereka ketika
mereka berdoa minta ampun. Nah, hari ini kita juga bersyukur ya adik-adik, oleh karena belas kasihan Allah kita boleh ada hingga saat ini, menolong, memelihara kita, menjaga kita. Nah, harusnya kita menjadi anak-anak yang dengar-dengaran ya, yang taat kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan ya, karena Dia yang selalu memelihara kita. Dia penuh dengan belas kasihan ya. Kita tidak melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Kita menjadi anak yang dengar-dengarannya, tidak melakukan dosa ya, menjaga hidup kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan, biar kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita. Di masa-masa sekarang kita bersyukur kita punya Allah yang terus berbelas kasihan, menolong dan menyertai kita. Oke, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur, kami mohon pengampunan-Mu ketika kami hidup tidak taat, tidak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu. Tetapi Engkau Allah yang selalu mengasihi kami, yang selalu menolong kami walaupun kami senantiasa menjadi anak yang tidak menyenangkan hati-Mu. Kami mau belajar hari ini, ajar kami menjadi anak yang dengar-dengaran, yang taat. Dan kami bersyukur Engkau Allah yang terus menolong memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini ayat hafalan kita terambil dari Yohanes 14 ayat 15. Teman kita akan menghafalkannya buat kita. Nah, sampai jumpa minggu depan di ibadah Imlek ya. Dadah, Tuhan berkati. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Firman Tuhan yang luar biasa loh, Se. Iya, wah sungguh memberkati. Iya, benar. Walaupun masa-masa seperti ini, kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih bisa beribadah secara online. Iya, kita juga bisa selalu diingatkan, ditegur, dan disegarkan dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kita membawa persembahan kita kepada Tuhan melalui rekening dan QRIS atau barcode yang ada di atas. Sambil memberikan persembahan, kita menaikkan pujian kita, kasihnya seperti sungai. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah melindungi kami. Kami sudah memberikan persembahan. Tuhan tolong berkati persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mengembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapa, terima kasih.
segala hormat, puji, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Engkau sudah menyertai seluruh rangkaian ibadah kami dari awal sampai selesai. Biar firman-Mu yang boleh kami dengarkan terus bertumbuh dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi anak-anak yang taat melakukan firman-Mu. Sekarang kami mohon berkat-Mu, pertolongan dan penyertaan-Mu Tuhan, boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Berkatilah kami, sertailah kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kau yang memimpin kami dalam segala aktivitas, dalam segala belajar kami, walaupun kami masih belajar secara daring. Tuhan tolong dan mampukan kami boleh mengikuti semuanya. Berkat-Mu juga boleh ada dan boleh Kau nyatakan bagi orang tua kami dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah anugerah-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan dan pimpinan-Mu boleh kami rasakan senantiasa. Terima kasih, biar Engkau yang dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur ya Rosemeria karena kita sudah beribadah bersama-sama dengan adik-adik yang ada di rumah melalui online. Ada beberapa pengumuman yang ingin Rose Jenny sampaikan dengan Rosemary, bahwa minggu ini tidak terasa kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Februari. Kita bersyukur bisa melewati 1 bulan lagi ya Rose ya. Dan sebentar lagi kita akan merayakan perayaan Sinja di sekolah minggu. Senang sekali Rose ya, walaupun via daring atau via online, tetapi sukacitanya tidak boleh hilang Rose ya. Karena itu sekolah minggu pun juga tetap mengadakan ibadah ucapan syukur dengan tema hati yang bersyukur kaentesi. Wah. Nah, adik-adik, kita akan masuk Zoom atau tidak nih Rosa? Kita akan masuk Zoom. Iya, berarti siap-siap lagi ya minggu depan kita bertemu muka lewat Zoom adik-adik. Iya. Nah, kalian boleh bisa pakai baju-baju Sinja supaya bisa ramai ya. Iya. Kalian bisa pakai pernak-perniknya, Iya. walaupun kita tidak ibadah Sinja di gereja, tapi kita bisa ibadah melalui Zoom bersama-sama, Iya, dan kita boleh saling mendoakan. Iya, Dan kita juga bersyukur bahwa teman-teman kita tetap masih setia melakukan pelayanan. Iya. Ada yang menghafal ayat hafalan, ada yang persembahan pujian, dan ada doa persembahan. Adik-adik tetap semangat untuk mengambil bagian di dalam pelayanan Sekolah Minggu GKI Makassar. Dan kita juga bersyukur bahwa setiap hari Kamis ada family altar. Ya, melalui family altar kita boleh bertemu bersama dengan keluarga, ya. Dan ada Joyful Day setiap hari Jumat. Ada adik-adik ketaatan setiap hari, ya. Anak Rose Jenny itu bertumbuh loh dalam firman Tuhan. Iya, karena kita diajar bagaimana kita taat dan kita bisa melakukan firman Tuhan melalui proyek ketaatan loh. Ya. Sedikit demi sedikit. Kecil kita belajar. Ya loh saya. Oke, itu saja loh pengumumannya hari ini. Ini aja pengumuman dari Rose Jenny dan Rosemary. Sampai kita ketemu lagi minggu depan. Di ibadah Imlek Sekolah Minggu. Yes. Dadah. Halo, siapa you? Siapa yang ping'an? Lâu sư Phiên An, chào Pang Yang Phiên An. Chào Pang Yo, kita akan bertemu bersama beribadah